Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Di sini saya akan membahas hadis. Yang pertama, keimanan, persaudaraan, ikhlas beramal, tingkah laku terpuji, tingkah laku tercela, larangan menimbun dan monopoli. Yang pertama, keimanan. Keimanan ada iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Iman adalah percaya, sedangkan Islam adalah suci, damai, taat, patuh. Sedangkan ihsan adalah perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, hari akhir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan hadis riwayat Al-Bukhari, hadis tentang keimanan. Di sini saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumi billahi yu'minu kana man wa dhaifahu falyuqrim ahiri. Wal yaumi billahi yu'minu kana man ahiri falyasir rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Di sini maksudnya adalah betapa eratnya hubungan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dengan demikian, kesempurnaan dalam mengimani Allah sangat tergantung juga dengan mengimani adanya hari akhir. Di sini kita selanjutnya akan membahas berkurangnya iman menurut Islam, yaitu karena maksiat, seperti kita melakukan zina, meminum khamar, dan mencuri. Itu akan mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan membahas rasa malu di dalam Islam. Yang pertama, dalam hadis riwayat Malik, sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa kekejian merupakan sumber dari segala keburukan, sedangkan sifat malu merupakan sumber dari segala kebaikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang persaudaraan. Di dunia ini, tanpa persaudaraan, kehidupan manusia akan selalu diwarnai dengan pertikaian, perpecahan, serta pertengkaran. Di sini saya akan membacakan salah satu hadis yang membahas tentang persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanazasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ihwanal muslimul muslimi la yadlimuhu wa la yahdulhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbim ri minasyarri ay yahkira ahahul muslima kullal muslimi alal muslimi haramu dhamuhu wa malahu wa iraduhu ahrazahu muslimu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan saling dengki, jangan tanazusi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan pula sebagian kalian menjual di atas jual beli sebagian yang lain, serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzolimi
tidak membiarkannya tanpa memberikan pertolongan, tidak berbohong kepada dan tidak memperhinakannya. Takwa itu ada di sini, seraya menunjuk ke dalam hati 3 kali cukuplah bagi seseorang suatu keburukan bila ia menghina saudara seislamnya. Setiap muslim itu haram darah, harta, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Maksud di sini, hadisnya berusahalah agar kamu menjadi seperti saudara senasib dalam kasih sayang, tolong menolong, saling membantu, dan memberi nasihat. Kita akan membahas tentang ikhlas beramal. Ikhlas yang artinya suci, bersih, dan jernih. Di sini saya akan membacakan hadis tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila azsalamikum wala ila surakum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dan menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini, segala sesuatu itu harus diniatkan karena Allah. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan kepada Allah, sehingga itu akan menjadi suatu kebaikan untuk kita juga. Kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Salah satunya adalah jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Di sini saya akan membacakan hadis dari Ibnu Mas'ud tentang kejujuran yang membawa kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sadqa yahdi ilal barri wa innal barra yahdi ilal zannah wa innar razula layasduku hatta yaqtaba indallahi sitiqa wa innal qadhiba yahdi ilal fuzu wa innal fazu yahdi ilan nar wa innar razula la yaqdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaba mutafaqu alaihi. Artinya, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan pada surga. Siapa yang selalu bertindak jujur di sisi Allah, dia ditulis sebagai orang jujur. Sesungguhnya dusta mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan mengantarkan pada neraka. Siapa saja yang selalu berdusta di sisi Allah, dia ditulis sebagai pendusta. Hadis ini memberikan pengertian bahwa kejujuran selalu membawa kepada kebaikan. Kejujuran akan mencegah untuk menampakkan keimanan, dengan kebohongan kan menampakkan kekafiran. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Salah satunya adalah larangan menggibah. Di sini saya akan membacakan hadis riwayat Tirmizi, larangan menggibah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi ahihi bal ghaibi radallahu an wajhihin nara yaumal qiyamah. Artinya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan hukum haram dan larangan ghibah itu bisa jadi untuk
mencegah orang yang ingin menggunjing dengan cara menakut-nakutinya dengan mengoreksi ucapan. Amal soleh tidak bermanfaat kecuali dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, menjalankan ubdiyah kepadanya serta takarub kepadanya. Hadis ini melarang keras kita untuk melakukan gibah, karena dengan gibah kita akan mendapatkan dosa dan orang yang kita gunjing merasa terhina dengan omongan yang kita ucapkan. Makanya Allah mengharamkan kita. Terakhir, kita akan membahas tentang larangan menimbun dan monopoli. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang larangan menimbun. Hadis riwayat Muslim 1605. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatiyu fakul takaro mani. Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Maka haram hukumnya untuk menimbun, baik itu makanan atau apapun. Larangan terhadap tengkulak. Di sini ada hadis dari Bukhari nomor 2013. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Antawusin anni ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqau arabana wala yabi'u khadiru libadin. Qultu li ibni Abbasim maqaulahu wala yabi'u hadiru libadin. Qala la yakunu lahu simsara. Yang artinya, dari tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian songsong cepat kafilah dagang sebelum mereka sampai di pasar, dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa arti sabda beliau, dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa? Dia menjawab, janganlah seorang jadi perantara bagi orang kota. Hadis riwayat Bukhari nomor 2013. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.